Halo Samania, setelah sebelumnya kita sudah membahas saham depo yang bergerak di bidang one stop solution untuk keperluan membangun rumah ya. Hari ini kita akan membahas saudaranya juga bergerak di bidang yang cukup serupa, tetapi diversifikasi dari para perusahaan yang satu ini lebih banyak lagi ya. Ini di-request oleh teman-teman kita, nama perusahaannya adalah Catur Sentosa Adiprana Tbk dengan kode emiten CSAP atau kita panggil aja CSAP. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu seperti biasa. Kalau kita lihat di sini sih banyak berita tentang kenaikan laba daripada CSAP ini ya. Pastinya bagus dong. Sampai akhirnya mereka lanjutkan ekspansi gerai Mitra 10. Jarang sih saya dengar nama tokonya, tapi sepertinya mereka cukup sukses ya. Jadi mari kita kenalan dengan CSAP ini dari sejarah mereka terlebih dahulu. Jadi pada tahun 66 Eka Santosa bersama dengan Darmawan Putra Totong membuka toko cat kecil berukuran 40 meter persegi di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Toko ini diberi nama Toko Cat Sentosa yang menjual berbagai jenis produk cat. Setelah usaha bertumbuh, mereka memperbesar usaha dengan menjual ragam produk bahan bangunan lainnya yang lebih bervariasi ya seperti semen juga mereka jual. Seiring dengan perkembangan usaha tahun 70, Budianto Totong dan Totong Kurniawan bergabung dalam usaha dan bersama-sama dengan saudara-saudaranya membuat rencana yang lebih luas. Mereka melihat peluang dalam area pemasaran dan pendistribusian. Ini adalah permulaan dari CSA distribusi bahan bangunan. Dan akhirnya PT Catur Sentosa Adiprana didirikan pada bulan Desember tahun 83 karena pesatnya perkembangan usaha yang membutuhkan pengelolaan yang lebih baik. Tidak berhenti di situ, tahun 97 Budianto Totong melihat adanya kesempatan di sektor retail modern dengan memperkenalkan konsep one stop shopping bahan bangunan di Indonesia dengan brand Mitra 10. Sektor ini dikembangkan dengan tujuan untuk menangkap peluang adanya perubahan pola berbelanja dari tradisional ke modern ya, memperkuat sinergi dengan pemasok, transaksi yang berbasis tunai dan memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi. Untuk terus bertumbuh dan mengembangkan kegiatan usahanya, perusahaan kembali memperkuat struktur permodalannya melalui IPO. Ya, di sini kita bisa lihat mereka melakukan IPO pada tahun 2007 dengan kode emiten CSAP. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan barang hasil produksi ya, dan ini visi misi mereka. Dan ini tonggak sejarah mereka. Ya, jadi mereka seperti tadi dibilang ya, 66 dimulai dari toko cat kecil, lalu 70 mereka mendistribusikan lebih banyak hal, 83 ya Catur Sentosa Adiprana didirikan ya, lalu 90 juga didirikan sebagai anak perusahaannya Kusuma Kemindo Sentosa dalam sektor distribusi kimia. 97 juga memperkenalkan konsep baru yang brand Mitra 10 itu. 2007 IPO, 2009 menambah segmen liter, memulai bisnis furniture melalui PT Catur Sentosa berhasil. Lalu pada 2010 memiliki jaringan di seluruh Indonesia, melakukan ekspansi dalam bisnis distribusi produk konsumen dan membuka PT Erganza Tile Indonesia ya. Dan saat ini memiliki 43 cabang distribusi bahan bangunan, 38 area distribusi produk konsumen, lalu 44 Mitra 10 stores, lalu 18 Atria showrooms ya. Memang cukup banyak, tapi ya kalau mau ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia sih perlu lebih daripada ini sih ya. Dan terbukti di Singkawang saya nggak kenal dengan brand-brand seperti Mitra 10 ini. Jadi mungkin harus tunggu lagi sih ya. Nah, dan CSA ini bertindak sebagai perusahaan induk untuk beberapa anak perusahaan ya. Ada banyak banget yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan, kimia, barang-barang konsumen, retail modern bahan bangunan, dan Atria Home Furnishing. Ini anak-anak perusahaannya. Ya, dengan sebanyak ini, maka sekarang kita akan berkenalan dengan beberapa bisnis mereka ya, grup bisnis mereka. Di antaranya adalah distribusi bahan bangunan, kimia, dan barang konsumsi. Lalu ada liter modern seperti Mitra 10 dan Atria tadi, dan juga mereka pengembang. Ya, ini dia, kita lihat sekilas. Ini mitra mereka, ada Toba juga, ada Genza Tile juga ada. Distribusi bahan kimia ya, distribusi bahan konsumsi juga ada. Lalu Mitra 10 ya, ini yang lumayan terkenal itu. Atria juga ada, ini menyediakan furniture dan aksesoris rumah tangga ya. Dan ini pada mereka. Lalu ada pergudangan, mereka juga ada CBB, Catur Berkat Bersama, perusahaan emiten terbaru CSA yang bergerak dalam bidang pengembangan kawasan pergudangan
Saat ini cakupan usaha CBB berkedudukan di kota Manado, yang mana akan semakin berkembang di wilayah lainnya seiring dengan berkembangnya usaha CBB. Saat ini pengelolaan usaha CBB menjadi lebih baik dan lancar dengan struktur pemodalan yang semakin kuat ya. Jadi memang mereka ini bergerak di sektor pembangunan cukup kental banget ya. Jadi dari hulu ke hilir, dari penyediaan barang, meskipun mereka enggak bergerak di bidang produsen ya, tapi mereka bergerak di bidang distribusi ya. Jadi mereka mendistribusikan bahan bangunan dan juga mereka membuat gudang yang bisa berasal dari bahan bangunan ya, juga untuk menyimpan bahan bangunan. Prospeknya bagaimana? CSAP ini ya bergerak di bidang pergudangan dan bahan bangunan ya, standar-standar aja sih, enggak gimana aman-aman juga, tapi ya cukup standar karena mereka enggak langsung bergerak di bidang properti, dan jadi bisa dibilang lebih aman lah ya. Lanjut, kita akan melihat pemegang sahamnya. Porsi publik masyarakat sebesar 8%. Ini aman, memenuhi ketentuan minimal 7,5% daripada OJK. Lalu ada Buana Tata Adi Sentosa memegang sebesar 32% ya. Sebelumnya mereka juga memegang cukup banyak di depo. Di CSAP ini mereka juga pegang cukup banyak. Beritanya sih oke-oke aja ya. Palingan ya isu-isu tentang monopoli. Nah, itu yang menjadi pertimbangan ya. Tapi ini udah ditepis oleh CSAP ini sendiri, karena mereka bukan hanya bergerak di bidang satu bidang, tapi mereka diversifikasi, jadi ya nggak terlalu monopoli gimana. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya ya, yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022 pastinya ya. Kita lihat dulu, kita bandingkan dengan yang RT Bisnis punya di sebelah sini. Dan ini beberapa anak perusahaannya ya, banyak banget di sini, ada sekitar 13 anak perusahaan. Selanjutnya kita akan lihat untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan ribuan. Jadi kita perlukan kalikan 1000 untuk melihat laporan keuangannya yang ada di PDF ini. Kita masuk ke laporan laba rugi untuk entitas Indo dulu, sebesar 167 miliar. Yap, dengan per 15 kali. Ini udah mahal sih, PPP-nya juga udah sedikit mahal, 1,5 kali. Lalu untuk liquidity-nya, debt equity ratio-nya cukup berbahaya sih ya. Hutangnya itu 3 kali lipat lebih gede daripada ekuitasnya, dan itu kurang bagus. Karena kalau dia kurang bisa menghasilkan usahanya, maka hutangnya ini akan semakin gede karena enggak dilunasi, bunganya terus bertambah. Kurang rasionya sih masih aman, 106%. Kita coba cek, aset lancarnya cukup gede juga. Aset lancar 5,4 triliun, liabilitas jangka pendeknya 5,1 triliun, beda dikit aja sih. Jadi ya selama CSAP ini menghasilkan laba seperti yang tadi kita lihat, ya bisa dibilang masih aman ya. Yang penting harus bisa menghasilkan, kalau tidak hutangnya akan semakin gede. Untuk tuafa hariannya 148 juta rupiah. Ini kurang liquid sih sebenarnya, karena memang perusahaan ini porsi publiknya kecil banget ya, cuma 8% doang. Meskipun market cap-nya cukup gede, tapi karena porsi publiknya kecil, jadi transaksinya juga sepi sih. Baik, kalau ditanya apakah CSAP ini menarik untuk diinvestasikan, untuk sekarang sih saya katakan masih belum ya. Kalau mau referensi lain yang lebih baik, silahkan lihat di watchlist premium saya ya. Memang nggak ada perusahaan yang benar-benar bergerak di bidang distribusi bahan bangunan, tapi bisa jadi referensi ya teman-teman. Jadi gitu aja pembahasan tentang CSAP, saudara daripada depo yang juga bergerak di bidang pendistribusian bahan bangunan dan lain-lain. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.